Nikita Mirzani sempat mengumumkan bahwa Laura Mezani akan segera buka suara ke publik untuk menyelesaikan kekisruhan antara ibu dan anak tersebut. Menurut informasi terakhir yang Nikita Mirzani sampaikan, momen buka-bukaan itu akan dilakukan setelah urusannya dengan Fadel Bajide selesai. Rencana Loli buka suara atas kekisruhan hubungannya dengan Nikita Mirzani pun direspon Fitri Salhuteru. Ia mendukung penuh rencana tersebut. Fitri Salhuteru bahkan sangat menantikan momen perdamaian Nikita Mirzani dan Laura Mezani. Di mata Fitri, sudah sepatutnya ibu dan anak saling berhubungan baik. Di sisi lain, Fitri Salhuteru juga menantikan fitnah apalagi yang akan ditujukan terhadap dirinya di balik kekisruhan Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru. Sekalipun hal itu juga tidak mengubah prinsip Fitri yang tidak merasa ikut campur dalam masalah keduanya. Fitri Salhuteru yang sempat berdiri melindungi Laura Mezani berdalih cuma ingin memberikan dukungan moral kepada gadis remaja yang habis dihujat selama berseteru dengan Nikita Mirzani. Kini Fitri Salhuteru sudah menarik diri dari lingkaran perseteruan. Ia cuma berharap niat baik perdamaian Nikita Mirzani dan Laura Mezani benar-benar terwujud. Gak ada yang istimewa. Orang baikan apalagi ibu dan anak itu hal yang biasa, memang harus seperti itu. Kalau ada salah paham ya biasa, yang gak biasa itu, yang gak patut itu kalau ada ibu yang mempermalukan anaknya itu. Kalau sudah saling memaafkan, ya bagus. Ya kita tetap doakan, semoga selamanya gitu ya. Udah pokoknya aku mah tetap pada pendirianku. Aku akan meluruskan semua berita yang menyudutkan aku seolah-olah aku biadab. Ya nggak akan aku diamin lagi. Kalau aku diam itu udah nggak ada bahan yang harus aku luruskan gitu. Paham? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Guys, kalian perhatiin deh kalimat yang dia ucapin. Orang baikan itu udah biasa, apalagi ibu dan anak. Emang udah harusnya begitu. Ini kira-kira dia pas mau ngomong mikir dulu kagak? Pertanyaannya, dia ame emaknya aja bagaimana? Ada baikan, ada dia ngurus emaknya, ngerawat emaknya. Pinter banget kalau ngomong. Sebegitu besarnya rumah ame kantornya yang banyak kacanya entuh, kagak pernah dipakai ngaca ngapa? Lagian ini pos andur kenapa dah? Makin hari makin tantrum aja kerjaan. Bangun tidur, mau tidur, lagi makan, di jalan, lagi kerja, di tempat kerja, ngomongin Kaneki aja kerjaan. Kaneki nanggepin dia, itu pun karena netizen yang nanya pas lagi live gitu atau di komentar, lah si Nepos Andur ini tantrumnya sampai berhari-hari, sampai bertahun-tahun. Jadi makin ragu, dia kaya, orang kaya ngurusin hal-hal receh. Kalau kekayaan lu nggak setara sama pemilik brand Wardah, seenggaknya punya 70 cabang lebih nggak, seperti bening sekeliling. Andur. Si Nepos tantrum lagi guys, bilang katanya tidak ada yang istimewa. Ya, tidak ada yang istimewa, namanya ibu dan anak, ya wajar kalau baikan. Ya iyalah, yang nggak wajar kan diri lu sendiri, ya. Ibunya sehat walafiat aja ditelantarin, nggak diakuin. Ya, lu yang nggak wajar. Terus lagi bilang ya kan, saya harus meluruskan ya. Siapa yang menyudutkan saya seolah-olah saya yang biadab? Nggak ada yang perlu dilurusin, semua itu sudah lurus ya. Semua itu sudah lurus ya, tergantung diri lu sendiri ya. Semua itu sudah lurus, lu aja yang belok jadi biadab. Lu kan aslinya emang biadab ya. Udahlah deh bos ya, udahlah pos ya, nenek monopos ya. Nggak usah banyak cerita, semakin lu banyak tantrum sampai palu lu miring-miring begini sampai muter 360 derajat kayak burung hantu ya, sama aja ngomongin diri lu sendiri ya. Rumah lu banyak kaca ya, minimal berkaca ya, jangan sibuk tantrum. Lo berendam deh di kolam renang lo deh, minimal 3 jam deh ya, biar otak lo cair ya, kabut. Terus kak, udahlah kak, nggak usah lah kata ikut walet lo lagi kak, udah akur ya orang itu mama anak. Kenapa kakak yang jadi panas? Kan kakak bina kakak teman, ya udahlah. Nanti kayak gini orang curiga, kami netizen ini peka-peka kali loh kak. Tuh kak, di otak kami ini sekarang ini, kok kayak gini kakak ini ngomong ya. Kakak memang bisa aja ngomong gak kenal, cuma kakak ini kayak mau memberitahukan sama keluarganya si Fadel dengan pengacaranya si Rasmat itu ya kak. Kayak gini-gini kalian buat ya, kayak gini-gini kalian buat ya, macam kayak gitu kak. Kan jadi ketebak lu jadinya kak. Kakak ini kalau aku jadi kakak diam aku.
Lah, apa ini masalah orang itu mama anak? Kalau kak, terserah kakak aja lah kalau kayak gitu. Kami netizen hanya nonton aja nya apa stit ya kan, kalau pengen di stit atau aku berkomentar, ada yang pedes, ada yang mendukung kakak atau yang tidak mendukung kakak, itu ya palingan. Kami ini cuma main-main di jalan ya kak. Tapi kak, demi sebuah citra, aku kalau jadi kakak, aku milih diem kak, gak mau ikut campur, biar aman kak, gitu loh. Udah kak, gak usah lagi kakak udah gak usah lagi. Cekin aja keluarga kita itu, ya kan gak ada kaitannya sama kakak lo, kecuali waktu di persidangan itu ya kan, ada nama kakak, pasti kakak itu dipanggil, ini gak ada nih, berarti aman ya kak. Untuk kakak urus ibu tahu nanti jadi terbawa kakak jadinya kan, udah gak usah, ibu aman. Tapi dari cakap kakak ini salah kakak, saat ini loh, jadi kayak kesannya kan kayak adil, kita aja yang tahu ya. Fitri Sahiteru, karena ini adalah ruang publik, jadi saya mengomentari. Kamu tuh bisanya cuma ngomong doang, ya, hubungan orang tua dengan anak. Sekarang hubunganmu sendiri dengan orang tuamu bagaimana? Jadi sebelum bicara panjang lebar itu lihat ke cermin, itu baru bisa jadi panutan. Ini kamu ngoceh aja sana sini semakin gak jelas, tapi kamu tidak melihat diri kamu sendiri seperti apa, gitu loh, memalukan. Jadi mohon maaf, satu pasal mengomentari, saya tidak kenal Anda, tidak kenal Nikmir, tapi kalau bicara soal siapa yang paling hebat, ya Nikmir memperjuangkan anaknya, gitu loh. Baru ada orang yang sibuk ngurusin masalah orang, permasalahan orang. Walaupun ya, kalau aku sebagai yang udah bertahun-tahun kenal terus bermusuhan, tiba-tiba ngapain ngurusin? Ya, anggap angin berlalu. Kenapa sih kamu? Pikirannya memang kalau udah makin tua tuh ya, makin pikirannya tuh ngurus hidup orang, banyak betul gosip-gosip. Ya, banyak berkomentar hidup orang, kayak nggak tenang gitu hidupnya. Gimana tuh? Kalau kamu netizen kayak gimana tanggapan kalian? Masih mau sibuk ngurus hidup orang? Ada perempuan yang hari-hari ngomong biadab, wanita dajjal atau apapun itu. Dan ada juga pengacara yang gak jelas, yang dimana hobinya teriak-teriak, yang sekarang udah jadi terdakwa. Laki-laki dan perempuan ini tuh ada hubungan gak sih? Kok tingkah lakunya hampir sama ya? Cuman aku yang agak aneh ini yang perempuan ini loh. Kenapa ya setiap hari selalu ngomongin tentang perempuan yang itu? Segitu dendamnya kah? Tapi kan dia seorang ibu ya. Dia seorang perempuan. Di media sosial dia ngomongnya seperti itu. Tapi selalu flexing tentang kekayaan dan apa yang dimilikinya dia. Dan sedikit terlihat pick me. Gak sedikit sih, tapi kayak orang playing victim gak sih? Begitupun pengacara yang ngomongnya kasar, teriak-teriak, tapi ada di beberapa kesempatan dia nangis tersenduh-senduh. Perdramaan ini kapan habisnya sih? Padahal udah mau bulan puasa ya, udah mau Ramadan. Udah kalau memang ada tindakan kejahatan, lapor polisi aja guys sih, jadi gak perlu berkual-kual di media sosial. Jadi contoh yang gak baik gitu loh, apalagi kan media sosial yang main itu kan gak hanya orang dewasa, banyak anak-anak juga yang ngeliat ini semua. Miris banget, mereka gak takut apa yang ditiru sama anak-anak mereka. Buat TikTok bisa gak sih beranda atau FYP-nya yang kayak gitu-gitu, yang contoh yang gak baik itu di skip aja gitu, jangan dikasih panggung. Udah muak banget sebenarnya ini.